Halo semuanya, selamat datang di cerita inspirasiku. Persoalan hubungan tanpa dalam pernikahan, pandang yang sangat unik. Drama ini penuh dengan adegan berani, humor yang padat, dan merupakan komedi romantis dengan elemen etika yang cukup menantang. Sudah lama saya tidak membahas episode pertama sebuah drama, dan dari judulnya saja, saya yakin kalian sudah bisa menebak betapa beraninya drama ini. Awal cerita kisah dimulai dengan sepasang pria dan wanita muda yang saling penuh gairah di lorong apartemen. Setelah mengantar wanita itu ke depan pintu, sang pria pun beranjak pergi dengan enggan. Namun, begitu pria itu berbalik, sang wanita malah menariknya kembali dengan tatapan menggoda. Tak tahan dengan godaan tersebut, pria itu kembali ke apartemen dan melanjutkan apa yang sempat tertunda. Saat suasana semakin memanas, saja sudah tak cukup. Sang wanita dengan berani melepas celana pria tersebut dan bersandar di pintu dengan tatapan menggoda. Ketika pria itu bersiap untuk melangkah lebih jauh, tiba-tiba wanita itu malah berlari masuk ke dalam apartemen dan membawa serta celananya. Kini, pria malang itu hanya berdiri di lorong dengan pakaian dalam, menggigil di bawah hembusan angin malam. Tak hanya itu, seorang kurir yang kebetulan lewat pun melihatnya dalam kondisi yang sangat memalukan. Setelah puas menggoda, sang wanita akhirnya mengizinkan pria itu masuk ke dalam. Saat itulah, drama ini benar-benar dimulai. Dengan penuh semangat, wanita itu merobek kemeja pria tersebut, membuat kancingnya berjatuhan ke lantai. Memang, pasangan yang sedang jatuh cinta bisa begitu bergairah. 7 tahun kemudian, fase di mana gairah dalam hubungan mulai pudar. Setelah bertahun-tahun menikah, romansa yang dulu membara kini digantikan oleh rutinitas sehari-hari yang membosankan. Saat melihat berita tentang meningkatnya suku bunga kredit rumah, ekspresi mereka pun berubah menjadi penuh kekhawatiran. Disinilah kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita, Samil dan istrinya, Eugene. Waktu telah mengikis api asmara mereka. Kini, Eugene bahkan lebih memilih tidur diam-diam saat suaminya sudah tertidur daripada menghabiskan momen ini bersamanya. Samil pun merasakan hal yang sama. Ya, mereka kini benar-benar menjadi pasangan tanpa keintiman. Eugene bekerja sebagai resepsionis di hotel mewah. Karena sudah terbiasa menghadapi berbagai macam tamu, ia bisa langsung mengenali karakter mereka hanya dari penampilan. Misalnya, ketika melihat tamu lansia berpakaian kuno dengan jaket anti-UV, ia langsung tahu bahwa mereka kemungkinan adalah pelanggan yang pelit dan banyak tuntutan. Meski begitu, ia tetap menyambut mereka dengan senyum profesional. Namun, ada hal menarik yang dilakukan Eugene setelah tamu itu pergi. Ia diam-diam mengeluarkan buku catatan kecil dan mencatat sesuatu, park seri, mendaki gunung dan selingkuh, beserta nomor telepon tamu tersebut. Di sisi lain, meski nama Samil terdengar modern, pekerjaannya ternyata cukup sederhana. Ia adalah seorang sopir taksi. Meskipun bekerja sebagai sopir taksi, Samil punya kebiasaan yang agak aneh. Alih-alih mencari penumpang di pinggir jalan seperti biasanya, ia malah memilih bersantai di sudut jalan, menghindari pelanggan. Tiba-tiba, seorang pria berjas masuk ke dalam mobilnya dengan tergesa-gesa. Tanpa banyak bicara, pria itu melemparkan sejumlah uang ke arah Samil dan memintanya untuk segera mengantarnya ke Gangwon-do. Namun, di tengah perjalanan, pria tersebut menerima telepon dan tiba-tiba mengubah tujuannya. Ia meminta Samil untuk membawanya ke sebuah hotel terpencil dan menunggunya selama 40 menit. Merasa memiliki waktu luang, Samil menurunkan sandaran kursi, mendengarkan radio, dan akhirnya tertidur. Namun, saat terbangun, ia mendapati mobilnya telah terendam banjir. Ia berteriak meminta pertolongan, tetapi tidak ada siapapun di sekitar. Anehnya, pria berjas itu juga tidak pernah kembali. Meskipun Samil selamat, mobilnya rusak parah dan tidak bisa diperbaiki lagi. Lebih buruknya lagi, ia memarkir mobil di tempat yang dilarang, sehingga perusahaan asuransi menolak untuk mengganti kerugiannya. Masalah keuangan yang tak kunjung usai. Sementara itu, Eugene sudah lama mencoba menjual apartemen kecil mereka, tetapi tidak ada yang tertarik membelinya, bahkan setelah harganya diturunkan berkali-kali. Dari sini, jelas terlihat bahwa kondisi keuangan pasangan ini benar-benar buruk. Samil bahkan tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Eugene bahwa mobilnya tidak bisa diklaim asuransi. Sebagai gantinya, ia berbohong dengan mengatakan bahwa mobilnya mengalami kecelakaan akibat ditabrak orang lain. Di sisi lain, teman mereka, pasangan Jeng Soo dan Si Hyeon, memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Mereka tinggal di rumah besar, memiliki seorang putri yang cantik, dan bahkan anak mereka sudah mulai belajar berinvestasi di saham sejak dini.
Saat berbincang dengan Si Hyeon, Yujin tidak bisa menyembunyikan rasa iri. Apalagi ketika Si Hyeon tiba-tiba bertanya, "Kapan terakhir kali kamu dan Samil melakukan itu?" Ternyata, masalah di rumah tangga tidak hanya soal uang. Bahkan pasangan kaya pun mengalami tantangan yang sama dalam kehidupan pernikahan mereka. Masalah di rumah tangga Jeng-soo dan Si Hyeon. Si Hyeon kemudian mengungkapkan bahwa suaminya, Jeng-soo, yang dulu dikenal penuh gairah, kini sudah berubah total. Ia seperti kehilangan semangatnya, bahkan dalam urusan ranjang. Lebih buruk lagi, ketika mereka akhirnya berhubungan, Si Hyeon menyadari bahwa intensitas dan kualitasnya sudah jauh menurun. Ini membuatnya curiga bahwa Jeng-soo mungkin sedang berselingkuh. Mendengar ini, Yujin merasa seperti ditampar kenyataan. Ia pun mengalami masalah yang sama dengan Samil. Sudah bertahun-tahun mereka tidak lagi memiliki momen intim. Si Hyeon pun terkejut. Astaga, bertahun-tahun tanpa hubungan? Itu mustahil. Ia kemudian menambahkan bahwa ketika seseorang tidak mendapatkan keintiman dalam pernikahan, kemungkinan besar mereka akan mencari pelampiasan di luar. Suatu hari, Zeng-syu memberitahu Samuel bahwa ia curiga pacarnya berselingkuh. Samuel terkejut dan bingung, karena selama ini ia tahu Zeng-syu sudah menikah dengan Xian. Ternyata, dugaan Samuel benar, Zeng-syu memang berselingkuh. Ia tidak hanya memiliki istri, tetapi juga pacar. Dan kini, ia malah mencurigai pacarnya punya pria lain. Untuk memastikan kecurigaannya, Zeng-syu mengajak Samuel untuk menggerebek pacarnya secara langsung. Ketika tiba di lokasi, dugaan Zeng-syu terbukti benar. Ia melihat pacarnya sedang bermesraan dengan pria lain. Namun, yang lebih mengejutkan bagi Samuel adalah selera Zeng-syu. Ternyata pacarnya adalah seorang wanita yang jauh lebih tua darinya. Di hadapan wanita itu, Zeng-syu tampak seperti anak kecil yang dimarahi gurunya, tidak berani melawan sedikitpun. Zeng-syu kebingungan mengapa wanita itu meninggalkannya. Samuel juga tidak mengerti. Zeng-syu tampan, berasal dari keluarga kaya, dan kehidupannya baik-baik saja. Yang lebih membingungkan, kenapa Zeng-syu tega mengabaikan istrinya yang penuh kasih, Xian, hanya demi wanita yang lebih tua ini? Mungkin menyadari tatapan iri dari Samuel, Zeng-syu menepuk bahunya dan menyemangatinya agar bangkit kembali. Ia menyayangkan sahabatnya yang lulusan Universitas Seoul kini hanya menjadi sopir. Namun, tanpa sepengetahuan Zeng-syu, Samuel bahkan sudah kehilangan pekerjaannya sebagai sopir. Saat itu, Samuel sebenarnya ingin meminjam uang dari Zeng-syu untuk membeli mobil bekas. Sayangnya, Zeng-syu dengan tegas menolak, beralasan bahwa persahabatan tidak boleh dicemari oleh uang. Saat kembali ke rumah, Yu Zhen, yang memikirkan ucapan Xian, mengenakan pakaian berbulu tebal dan berusaha merayu Samuel. Sayangnya, Samuel lebih memilih tidur daripada meladeninya. Namun, Yu Zhen tak mau menyerah. Malam itu, ia benar-benar ingin mendapatkan asupan protein. Sayangnya, Samuel tidak merespon seperti yang diharapkan, membuat Yu Zhen marah dan mulai curiga bahwa Samuel punya wanita lain di luar sana. Mendengar itu, Samuel hanya bisa tertawa pahit. Kalau mau selingkuh, aku harus punya modal seperti Zeng-syu dulu, pikirnya. Namun, ia segera menyadari bahwa ucapannya itu adalah kesalahan besar. Yu Zhen terkejut mendengar pengakuan itu. Jadi benar, Zeng-syu telah berselingkuh. Ia merasa geram, terutama karena Xian begitu setia dan telah lama menanggung beban pernikahan mereka. Merasa ini tidak bisa dibiarkan, Yu Zhen memutuskan untuk memberitahu Xian tentang perselingkuhan suaminya. Namun, sebelum ia sempat berbicara di telepon, Xian justru lebih dulu memberitahunya bahwa Zeng-syu sudah lebih dulu mengadu tentang Samuel yang kehilangan mobil karena terendam banjir. Saat itu, Yu Zhen berencana menelepon untuk menyapa seseorang. Namun, yang menjadi perhatiannya kini bukan lagi Zeng-syu. Sementara itu, Samuel sama sekali tidak menyadari bahwa masalah besar sudah menimpanya. Dalam keadaan panik, Samuel bergegas ke rumah Zeng-syu untuk memberitahu bahwa perselingkuhannya telah terbongkar. Mendengar kabar itu, wajah Zeng-syu langsung berubah. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengemudi untuk menemui Yu Zhen. Di hadapan Yu Zhen, Zeng-syu berusaha meminta maaf dan memohon belas kasihan. Namun, tangisannya tidak membuahkan hasil. Lalu, tiba-tiba ia bergegas ke hotel, mengambil ponselnya, dan berkata bahwa ia menyadari kesalahannya. Ia pun bertanya apakah ia bisa membayar sejumlah uang sebagai ganti hukuman. Permintaan itu jelas bertentangan dengan prinsip hidup Yu Zhen. Awalnya, ia ingin menolak,
Tetapi jumlah yang ditawarkan Zheng Xiu terlalu besar untuk diabaikan, 30 juta. Samuel yang ada di dekatnya langsung memberi isyarat kepada Yu Jin. Zheng Xiu menangis terseduh-seduh, sementara Yu Jin mulai tergoda oleh tawaran uang tersebut. Pada akhirnya, ia pun setuju untuk menerima pembayaran itu. Namun, masalah lain muncul. Samuel kini berada dalam posisi sulit. Zheng Xiu merasa bahwa Samuel menyimpan dendam hanya karena ia tidak mau meminjamkan uang kepadanya. Ia bahkan berpikir bahwa Samuel sengaja memerasnya. Hubungan pertemanan mereka pun hancur begitu saja. Samuel tidak habis pikir mengapa Yu Jin menyetujui permintaan Zheng Xiu. Namun, Yu Jin kemudian mengungkapkan bahwa ia sudah mengetahui tentang masalah taksi dan sadar bahwa Samuel sangat membutuhkan uang. Selain itu, menurutnya Zheng Xiu bukanlah teman yang layak dipertahankan, jadi lebih baik memutus hubungan lebih awal. Dengan uang yang didapat, Samuel langsung pergi ke dealer mobil bekas untuk membeli kendaraan baru. Ia bahkan berhasil mendapatkan mobil mewah bermerek Junjue. Wajahnya penuh kebahagiaan. Namun, tidak demikian dengan Yu Jin. Ia merasa muak dengan kehidupan yang penuh kesulitan seperti ini. Bahkan, satu-satunya pengeluaran besar yang mereka lakukan berasal dari uang hasil pemerasan. Padahal, baik Samuel maupun dirinya sudah bekerja keras, tetapi tetap saja mereka tidak pernah punya cukup uang. Ketidakpastian masa depan adalah hal yang paling menakutkan. Dari pengalaman ini, Yu Jin mendapatkan sebuah ide. Ingatkah kalian dengan buku catatan merah kecil yang pernah ia gunakan untuk mencatat skandal tamu hotel? Nah, inilah solusinya. Sebagai resepsionis hotel, ia memiliki akses ke banyak informasi pribadi serta rahasia tamu-tamu berpengaruh. Jika Zheng Xiu saja bisa membayar 30 juta, bagaimana dengan orang-orang lain yang ada di dalam buku itu? Demikianlah akhir dari episode pertama drama ini. Tak disangka, ada banyak momen humor yang menghibur, plot yang rapi, dan adegan yang cukup berani. Tidak heran jika drama ini menjadi salah satu karya terbaik di awal tahun. Kini, Samuel dan Yu Jin telah memasuki dunia pemburu perselingkuhan. Akankah mereka benar-benar berhasil meraih impian mereka dan mendapatkan kekayaan dengan cara ini? Sampai di sini dulu pembahasannya. Jangan lupa untuk like, subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.